Bab 1754 Kehidupan Baru. Sebenarnya, aku tidak berniat untuk menerima uang 40 triliun ini. Sebaliknya, aku membantu Valentino menyimpannya dulu. Sekarang, saatnya mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Ucap Hanaga. Hanaga menghela napas, lalu menyerahkan kartu debit itu kepada Valentino. Valentino mengulurkan tangan untuk mengambilnya, lalu langsung menyerahkannya pada Angel. Istriku, kamu yang simpan uangnya, ya? Simpan untuk beli susu anak kita, kata Valentino dengan ekspresi bangga. Iya, iya, jawab Angel dengan pasrah sambil mengangguk. Sebuah kalimat tiba-tiba muncul di pikiran Valentino, memeras duit orang sungguh menyenangkan, apalagi bisa terus memeras orang. Dari 120 triliun yang didapatkan dari kota Kama, hingga bantuan Jackson dan 40 triliun dari Hanaga. Semua uang ini diberi secara cuma-cuma. Sejujurnya, ini lebih nyaman daripada menghambur-hamburkan uang. Dan di dalam kartu ini, masih ada 16 triliun. Ketika kamu sudah mencapai posisi tertentu, kamu akan sadar kalau uang hanyalah selembar kertas. Uang 16 miliar ini sebenarnya kusimpan untuk Angel dan ibunya. Jelas Hanaga sambil menghela napas. Valentino sangat setuju dengan kalimat ini. Uang yang membuat banyak orang tergila-gila. Sebenarnya itu hanya selembar kertas yang dicetak para petinggi. Akan tetapi, para petinggi mengatakan itu adalah uang, maka itu adalah uang. Yang penting kertas ini bisa diganti dengan susu untuk bayiku. Jadi aku harus mengumpulkan uang sebanyak yang aku bisa, kata Valentino sambil tersenyum. Hanaga sangat tidak berdaya terhadap Valentino. Kamu masih kekurangan uang? Cepat atau lambat, keluarga Yuanda adalah milik Angel dan hanya bisa menjadi milik Angel. Hanaga melambaikan tangannya sambil berkata, kalau begitu uang ini anggap saja mas kawin Angel. Setelah mengatakan ini, Hanaga ingin yang menyerahkan kartu itu tiba-tiba berhenti. Apakah kamu masih mau mengadakan pernikahanmu dengan Angel? Tanya Hanaga. Ini, gumam Valentino sambil menatap Angel. Valentino, tidak perlu diadakan lagi. Kurasa itu terlalu berlebihan. Begitu banyak orang yang harus pergi ke kota Kama. Rasanya itu sangat merepotkan mereka. Lagi pula, aku merasa kebahagiaan adalah urusan dua orang dan tidak perlu menunjukkannya pada orang lain. Angel memiliki sifat yang baik, jadi dia mengatakan isi lubuk hatinya dan menunjukkan keengganan. Valentino tertegun sejenak, lalu menatap Hanaga. Bagaimanapun, dia adalah ayah kandungnya Angel. Dia juga punya suara dalam masalah ini. Kurasa tetap harus diadakan. Tidak bisa secara pribadi menyerahkan Angel kepadamu. Aku merasa itu sangat disayangkan. Selain itu, aku juga ingin sekaligus mengumumkan identitas Angel kepada semua orang. Aku harus memberinya status agar orang lain tahu, sebelum ingin bersikap macam-macam pada Angel, selain harus mempertimbangkanmu, mereka juga harus mempertimbangkan keluarga Yuanda. Setelah ragu sesaat, Hanaga pun mengutarakan pemikirannya. Valentino mengangguk, lalu menatap Angel sambil bertanya. Angel, bagaimana menurutmu? Aku akan mendengarkan pendapatmu. Jawab Angel. Angel bersandar di pelukan Valentino dengan manja. Baiklah, kalau begitu mari kita mengadakan pernikahannya, kata Valentino sambil mengangguk. Jika Angel tidak ingin repot-repot, kita bisa mengadakannya di kota makmur. Pada saat itu, kita minta semua orang datang ke kota makmur. Aku akan menangani hal ini secara pribadi. Setelah acara pernikahan kalian, Valentino, kalian ingin kembali ke kota Neo atau kota Kama? Itu tergantung pada pendapat kalian. Bagaimana? Hanaga sepertinya sudah memikirkannya sejak lama. Dia segera mengemukakan pendapatnya. Valentino berpikir selama beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. Kalau mau menjemput Angel dari keluarga Yuanda kota makmur, lalu ke kota Kama, itu memang akan sedikit merepotkan. Bagaimanapun, sekarang Angel sedang hamil. Jadi tidak perlu dilakukan terlalu heboh dan merepotkan. Jenderal Hanaga,
aku tidak punya masalah dengan itu. Kita lakukan seperti itu saja, kata Valentino sambil melambaikan tangannya. Dasar bocah tengil, panggilan Jenderal Hanaga ini sangat enak dipanggil, ya? Ucap Hanaga dengan tidak puas. Ayah, lakukan sesuai perkataan ayah saja. Ucap Valentino langsung mengubah kata-katanya. Ya, nah, ini biaya mengganti panggilan, kata Hanaga dengan puas. Tanpa sepatah kata pun, Hanaga langsung memberikan kartu ATM yang berisi 16 triliun itu ke tangan Valentino. Ekspresinya tampak sangat senang. Bukankah itu maharku? Tanya Angel sambil menatap Hanaga dengan kebingungan. Hanaga tersenyum sepenuh hati sambil menjelaskan kepada Angel. Aku akan meminta mahar lagi pada Tuan Besar. Jangan khawatir, itu pasti akan memuaskan putriku. Haha! Mendengar ini, Angel baru merasa puas sambil mengangguk dengan wajah memerah. Sebenarnya, Angel tidak terlalu tergila-gila pada uang. Namun, dia juga ingin membantu Valentino menghemat lebih banyak uang. Bagaimanapun, semakin banyak uang, semakin baik. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali untuk mengatur acara pernikahannya. Saat Valentino keluar dari rumah sakit, kami akan mengadakan pernikahan untuk kalian di Kota Makmur. Pada saat itu, kalau David dan yang lainnya ingin datang, aku akan meminta seseorang untuk menjemput mereka. Kata Hanaga sembari segera bangkit. Baiklah, terima kasih. Ayah sudah repot-repot. Kali ini, Valentino benar-benar ingin bersantai. Tuan Valentino, beristirahatlah dengan baik. Kalau ada sesuatu, aku akan berbicara dengan Mario dan yang lainnya. Ucap Lamerto sambil mengangguk. Setelah itu, Hanaga dan Lamerto pun pergi. Awalnya Angel ingin mengantar mereka pergi, tetapi Chris dan yang lainnya menghentikan Angel, lalu meminta Mario membawa beberapa orang untuk mengantar mereka pergi. Ketika Hanaga menghadapi Mario dan yang lainnya, dia masih terlihat serius. Mario dan yang lainnya langsung sangat ketakutan hingga tidak berani bernapas terlalu keras. Sampai Hanaga naik mobil dan duduk di kursi belakang, lalu mendesak Lamerto untuk mengemudi. Setelah melaju cukup jauh, Hanaga langsung berteriak langsung. Lamerto, nyalakan musik DJ itu. Musik yang berisik itu. Cepat, cepat. Begitu musiknya terdengar, Hanaga menari di kursi belakang sambil berteriak kegirangan. Putriku memanggilku ayah. Hei, putriku memanggilku ayah. Hahaha. Hanaga memerintahkan Lamerto sambil menari. Cepat, cepat, kita pergi ke tempat pembelanjaan barang mewah di Kota Makmur dulu. Aku mau memilih hadiah untuk putriku. Jenderal Yuanda, bukankah Anda sudah mengeluarkan semua uang pribadimu? Tanya Lamerto agak bingung. Kalau begitu pinjam uangmu dulu. Kalau memang tidak bisa, utangku dicatat saja dulu. Tidak mungkin namaku ini sama sekali tak berharga, kan? Ayo, cepat. Kata Hanaga dengan sombong. Baik. Lamerto tidak beromong kosong lagi, segera bergegas menuju jalan yang menjual banyak barang mewah di Kota Makmur. Di dalam bangsal, Angel mengambil apel yang dia kupas sebelumnya, berhenti sejenak, lalu meletakkannya lagi. Setelah dikupas, apel itu sudah terkena udara dan sudah akan berubah warna. Jadi Angel mengambil satu lagi, lalu mengupasnya untuk Valentino. Hati-hati, biar aku saja. Kata Valentino sambil mengulurkan tangan, hendak mengambilnya. Tidak masalah. Aku bisa melakukan hal kecil ini dengan baik. Tolak Angel. Dia bersikeras memotongnya sendiri, jadi Valentino pun tidak menghentikannya lagi. Bagaimana? Tanya Valentino sambil tersenyum. Aku bisa merasakan bahwa dia mencintaiku dari lubuk hatinya. Kata Angel setelah jeda. Ya, itu memang bagus. Kata Valentino sambil mengangguk. Cincin berlian yang kusiapkan untukmu entah sudah terbang kemana. Ada mawar juga. Aku juga sudah tidak bisa menemukannya.
kata Valentino sambil menggaruk kepalanya dengan malu. Tidak masalah. Aku tidak peduli tentang itu. Selama kita bisa bahagia bersama, itu sudah cukup. Kata Angel sambil melambaikan tangannya, lalu kembali mengupas apel dengan serius. Valentino mengangguk sambil tersenyum, kemudian membantu Angel merapikan rambutnya. 2 hari kemudian, sebagian besar luka di tubuh Valentino sudah sembuh. Kondisi fisiknya tidak buruk. Ditambah dengan bantuan obat-obatan mahal dan makanan bergizi yang disiapkan khusus oleh ahli gizi yang diperintahkan Hanaga, cedera Valentino pun pulih lebih cepat. Hampir semua luka luar yang dangkal itu sudah mengering. Luka paling serius yang ada di dadanya sudah menutup, sebentar lagi sudah akan mengering. Setelah berbicara dengan dokter, Valentino memutuskan untuk keluar rumah sakit. Pukul 10 pagi, semua orang pun datang. Chris berjalan di depan dengan buket bunga besar di tangannya. Hanaga, Stefan dan kepala keluarga dari 4 keluarga kecil, serta para pria parubaya yang memakai jas dan sepatu kulit, semuanya mengikuti di belakang. Jumlah orang itu seharusnya mencapai 100 orang. Sekelompok orang yang mengenakan jas dan sepatu kulit berkilau itu menakuti semua orang yang ada di rumah sakit. Astaga, mereka adalah orang terkenal di kota makmur, kan? Benar. Yang berjas biru tua adalah orang terkaya di kota makmur dan yang di belakang. Beberapa orang itu adalah tokoh-tokoh hebat dari beberapa keluarga di kota makmur. Pokoknya status mereka tidak rendah. Mereka yang pernah melihat Hanaga dan yang lainnya pun terkagum-kagum. Ayo, sambut Kak Valentino yang sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Sorak Chris dengan senang. Chris tertawa sambil menyerahkan bunganya kepada Valentino. Saat ini, Valentino sudah berganti setelan santai yang bersih dan longgar. Sedangkan Angel sedang membantu Valentino merapikan kerahnya. Selamat kepada Tuan Valentino atas kesembuhannya. Lebih dari 100 tokoh besar di kota makmur juga berteriak sambil tersenyum. Terima kasih, ucap Valentino. Valentino mengulurkan tangan untuk mengambil buket itu sambil berterima kasih kepada semua orang. Ayo pulang, teriak Chris. Valentino mengangguk sambil tersenyum, lalu berjalan keluar bersama Angel di sisinya. Semua orang berdiri di tempat, menunggu Valentino berjalan ke depan. Banyak pasien di koridor memandang Valentino dengan kagum. Sorot mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan iri. Meski mereka tidak mengenali Valentino, mereka tahu betapa menakutkannya identitas Valentino. Siapa yang bisa membuat begitu banyak bos di kota makmur untuk menyambutnya keluar dari rumah sakit? Tampaknya selain Valentino yang akhir-akhir ini menyebabkan sensasi di seluruh negara Nagon tidak ada orang lain, kan? Memikirkan hal itu, ada banyak orang yang ingin berfoto dengan Valentino. Akan tetapi, begitu melihat wajah Chris yang bengis, orang-orang itu menghentikan langkah mereka. Valentino dan Angel berjalan di depan sambil memegang bunga, lalu diikuti oleh sekelompok tokoh hebat itu. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang di rumah sakit. Di lantai bawah, ada hampir 100 mobil mewah sedang menunggu dengan tenang. Saat Valentino melangkah keluar dari gedung rumah sakit, dia pun berdiri tegak, lalu mendongak untuk menatap matahari. Merasakan kehangatan yang dibawa oleh matahari, Valentino memejamkan matanya dengan perlahan sambil menikmati momen damai ini. Rasanya seperti mendapat kehidupan baru. Bab 1755, dulu, sekarang. Ketika kerumunan di belakang melihat Valentino berdiri diam, mereka juga mengikutinya. Di antara mereka semua, Valentino mungkin yang termuda. Namun, pemuda termuda ini adalah seorang pemimpin. Semua orang harus mengikutinya di belakang dengan hormat. Tidak ada alasan lain, pemuda ini telah melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan banyak orang atau bahkan hal-hal yang bahkan tidak berani dibayangkan. Mengendalikan kota Kama, menggemparkan kota makmur. Kedua tempat penting ini dipegang oleh Valentino. Siapa yang bisa melawannya? Sedangkan di lubuk hati terdalamnya, ada Angel yang selalu di sisi Valentino. Dia telah menyaksikan semua pasang surut Valentino dengan matanya sendiri,
Dia juga telah menemani Valentino dalam semua perjalanan itu. Suatu kali, beberapa orang mengatakan bahwa Valentino bergantung pada keluarga Kusuma dari kota Neo, hidup tenang dan bersenang-senang. Bahkan pada waktu itu Angel juga sangat kecewa terhadap Valentino. Dia merasa Valentino tidak memiliki keinginan untuk maju. Seorang pria, tapi setiap hari malah bekerja di dapur dan mencuci baju. Hingga suatu hari, begitu Valentino bangkit, dalam kurun waktu singkat, dia mendaki hingga ke puncak kota Neo, membuat semua orang di kota Neo menutup mulut mereka. Kemudian, ada yang mengatakan bahwa Valentino memiliki identitas putra keluarga Wijaya dari kota Kama, sehingga banyak hal yang dilakukannya tentu saja bisa berjalan lancar. Tanpa keluarga Wijaya, dia bukan apa-apa. Sampai Valentino berseteru dengan Timothy dan para keluarga cabang keluarga Wijaya lainnya, setelah bertempur, orang-orang itu baru diam. Dalam waktu 3 bulan, Valentino seorang diri berhasil menguasai kota Fero, memimpin para prajurit kembali. Dia segera pergi ke selatan kota Kama. Setelah melepaskan tembakan pertama di area laut keluarga Wijaya kota Kama, semua orang pun terkejut. Ternyata di mata mereka, Valentino yang perlu mengandalkan keluarga Wijaya untuk naik ke tampuk kekuasaan, kini telah berkembang hingga sehebat ini. Kemudian, ada yang mengatainya lagi. Valentino? Pria yang mengandalkan istrinya itu, dia mengandalkan istrinya untuk membangun koneksi dengan keluarga Yoanda dari kota makmur, makanya dia bisa berhasil menguasai kota Kamo. Valentino masih tidak memberi penjelasan. Dalam masalah keluarga Darius, Valentino memimpin puluhan ribu orang menuju kota makmur, bersiap untuk bertempur. Keempat keluarga kecil itu semuanya tunduk. 3 keluarga besar pun berlutut. Pada akhirnya, keluarga Darius hancur, keluarga Yoanda dan keluarga Arden tunduk pada Valentino. Dalam 1 hari, dia menyapu seluruh kota makmur dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Prestasi ini langsung menyumpal mulut semua orang. Di negara Nagon yang besar ini, dari atas ke bawah, tidak ada yang menjelek-jelekan Valentino. Sekarang posisi Valentino membuat mereka bahkan tidak berhak untuk merasa iri. Di penjuru negara Nagon, dia sulit bertemu dengan musuh yang sepadan. Angel tahu bahwa Valentino tidak pernah menyangkal karena dia memang pernah menerima bantuan dari kekuatan-kekuatan ini. Valentino juga selalu mengingat orang-orang yang telah menunjukkan kebaikan padanya selama ini. Namun, pengorbanan Valentino juga tidak boleh diabaikan. Angel percaya kalau orang lain yang berada di posisi Valentino, mereka mungkin tidak bisa mencapai posisi Valentino yang sekarang. Angel memegang lengan Valentino dengan lembut, lalu berkata dari lubuk hatinya, "Sayangku, tidak peduli apapun yang terjadi, aku harap aku bisa selalu di sisimu dan tidak akan meninggalkanmu." Sorot mata yang menatap Valentino itu juga dipenuhi dengan ketulusan. Valentino kembali fokus, lalu membuka matanya sambil berkata, "Aku tahu, untung ada kamu di sisiku." Angel tertawa dengan lembut. "Hei." Angel tersenyum manis sambil menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahu Valentino. "Ayo pergi, sudah waktunya kembali," ucap Valentino. Valentino tertawa, hendak melangkah ke mobil. "Ayo, antar Tuan Valentino kembali." Semua orang tersenyum, segera mengikuti langkah kaki Valentino. Semua petugas kesehatan di rumah sakit mengantar Valentino pergi sambil tersenyum. Banyak pasien di koridor berdiri di dalam pagar sambil menatap Valentino yang lainnya. "Tuan Valentino, Nona Angel, silakan masuk ke mobil." Salah seorang pengawal yang memakai kacamata hitam segera membuka pintu mobil dengan sikap penuh hormat. Valentino mengangguk sambil tersenyum, lalu menggenggam tangan Angel, bersiap untuk membiarkan Angel masuk mobil terlebih dahulu. Bas. Saat ini, suara rongan mesin pun terdengar dari kejauhan. Kemudian, 2 mobil yang tergantung foto berwarna putih dan selembar izin penggunaan jalan di kaca mobil pun melaju. Petugas keamanan rumah sakit tidak berani menghentikan mobil itu, jadi mereka langsung mengangkat pembatas, membiarkan mereka melaju. "Cit!"
Cit! Di bawah pandangan publik, kedua mobil itu mengerem tajam, menghalangi bagian depan konvoi mobil. Melihat kedua mobil ini, jantung semua orang berdebar kencang. Apa yang harus datang tetap akan datang. Valentino, Angel, kalian pergi dulu, aku akan menghadapinya. Ucap Hanaga. Hanaga langsung mengerutkan kening, lalu melangkah maju. Valentino membantu Angel masuk dalam mobil, lalu perlahan berbalik dan berkata pada Hanaga. Tidak masalah, aku akan berbicara dengan mereka. Mari kita lihat apa yang mereka pikirkan. Valentino. Panggil Angel dengan khawatir. Tidak masalah, kita akan membicarakannya kalau bisa. Lupakan saja kalau tidak bisa. Kalau memang tidak bisa dan kita tidak bisa tinggal di sini lagi, kita pergi ke luar negeri saja. Hibur Valentino sambil tersenyum pada Angel. Baiklah, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Ucap Angel sambil mengangguk. Dia tidak ingin menyusahkan Valentino ketika berbicara dan melakukan sesuatu karena dirinya sendiri. Oleh karena itu, duluan mengungkapkan sikapnya memang sangat diperlukan. Bagus, jawab Valentino. Valentino mengangguk, lalu berinisiatif melangkah ke arah kedua mobil tersebut. Hanaga dan yang lainnya juga diam-diam mengikuti di belakang Valentino. Pintu kedua mobil itu terbuka, beberapa pemuda yang mengenakan pakaian hitam khusus pun melangkah turun. Aura mereka terlihat sangat tegas. Beberapa pemuda itu langsung memberi hormat pada Hanaga terlebih dahulu. Jenderal Yuanda. Hanaga mengangkat tangannya untuk membalas hormat sambil mengerutkan kening. Dia melirik Valentino, tidak buru-buru membuka mulutnya. Salah satu pemuda menarik kembali pandangannya, kemudian menatap Valentino sambil menyapa. Valentino, selamat atas kesembuhanmu. Ekspresinya acuh tak acuh, nada bicaranya sangat tenang. Terima kasih, kata Valentino sambil mengangguk. Karena kamu sudah keluar dari rumah sakit, saatnya menangani beberapa masalah. Bagaimana menurutmu? Pemuda berbaju hitam itu tidak banyak beromong kosong dan langsung mengatakan intinya. Valentino terdiam selama beberapa saat, kemudian berkata, Bisakah kamu memberiku waktu? Pemuda berbaju hitam itu tidak berbicara, hanya menatap Valentino lekat-lekat. Dia tidak menyetujui dan tidak menolak permintaan Valentino. Masih ada beberapa hal yang belum selesai kutangani. Kalau tidak, bebanku terlalu banyak dan tidak bisa pergi denganmu. Ucap Valentino. Nada bicara Valentino juga terdengar sangat tenang. Tidak ada amarah, tidak ada ancaman dan tidak sedang berusaha mendapatkan sisi baik pemuda itu. Pemuda berbaju hitam itu masih tidak berbicara, tetapi dia merasa agak tidak berdaya. Kalau itu adalah orang lain, mereka hanya akan datang untuk melaksanakan tugas, lalu membawa orang itu pergi tanpa mengatakan apa-apa. Namun, saat menghadapi Valentino, mereka tidak bisa. Siapa Valentino? Dia adalah menantu Hanaga dari keluarga Yuanda Kota Makmur. Valentino adalah pemimpin asosiasi Valentino Empire dan asosiasi distrik komersial Reverso. Dia juga merupakan penguasa 4 kota, yaitu Kota Neo, Kota Vero, Kota Makmur dan Kota Kamar. Bab 1756, tidak mematuhi perintah. Saat ini, siapa di antara ratusan orang yang sedang berdiri di belakang Valentino bukan merupakan tokoh hebat? Semua orang itu mempunyai status yang tinggi. Semua tokoh besar itu bersedia melayani Valentino. Mereka setia kepada Valentino. Demi Valentino, mereka bahkan berani melawan Reza. Bagaimana dia bisa diperlakukan seperti orang biasa? Bagaimana? Tanya Valentino. Pemuda berbaju hitam itu diam sejenak, lalu berkata, Sebenarnya, Valentino, kamu tidak perlu gugup. Petinggi tidak ada maksud lain, dia hanya ingin berbicara denganmu. Valentino segera bertanya, Bagaimana kalau pembicaraannya tidak berakhir dengan baik? Dengan satu kalimat itu, pemuda berbaju hitam itu langsung diam. Bagaimana kalau pembicaraannya tidak berakhir dengan baik?
tentu saja Valentino akan diberi sanksi. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memastikan apakah Valentino bisa kembali setelah perjalanan itu. Pemuda berbaju hitam itu terdiam selama beberapa detik, tapi dia masih belum menemukan kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan Valentino. Bagi orang-orang seperti mereka, sangat mudah untuk melakukan sesuatu. Namun, mereka benar-benar sangat buruk dalam negosiasi hal macam ini. Makanya, setelah urusanku selesai, aku baru akan mengikuti kalian, ujar Valentino. Valentino perlahan-lahan menegakkan tubuhnya. Nadanya yang tadi terdengar tenang sudah sedikit berubah. Pemuda berbaju hitam itu mengerutkan keningnya. Beberapa pemuda di belakangnya pun melangkah maju dengan tenang. Dari tampang mereka, sepertinya mereka ingin menggunakan cara memaksa. Valentino menyipitkan matanya, kemudian dia meletakkan kedua lengannya di belakang punggungnya. Hanaga tidak tahan lagi, jadi dia segera berjalan ke sisi Valentino. "Mundur!" ucap Hanaga. Pemuda berbaju hitam itu tercengang, lalu berkata, "Jenderal Hanaga, Anda?" Mata Hanaga menjadi tajam. Dia mengerutkan keningnya sambil berteriak, "Mundur 3 langkah sebelum kamu bicara padaku." "Baik." Beberapa pemuda itu langsung melangkah mundur. Mereka mundur tepat 3 langkah. Bagaimanapun juga, Hanaga adalah perwira bintang 3. Ketika mereka bertemu dengan Hanaga, mereka selamanya adalah bawahan. "Valentino akan pergi dengan kalian, tapi bukan sekarang. Hari pernikahan putriku dengannya di kota makmur sudah mau tiba. Jadi, setelah semuanya selesai, aku secara pribadi akan membawa Valentino pergi menemui petinggi. Apa kamu sudah mengerti? Kalau sudah, pergilah," ujar Hanaga. Hanaga tidak memberi pemuda berbaju hitam itu kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia langsung melambaikan tangannya dan memberi perintah. Namun, pemuda berbaju hitam itu diam selama beberapa detik sebelum dia menggelengkan kepalanya. Lalu, dia berkata, "Tidak bisa begitu, Jenderal Hanaga. Apa katamu?" ucap Hanaga. Hanaga mengerutkan keningnya sambil menatap pemuda berbaju hitam itu. Bahkan kata-katanya tidak berguna. Pemuda berbaju hitam itu diam sejenak, setelah itu mengeluarkan sebuah dokumen pemerintah. Wush! Dokumen itu diserahkan kepada Hanaga. Hanaga langsung tercengang dan kepalanya pun berdengung. Pada saat ini, Hanaga yang biasa bersikap tenang langsung menarik napas dalam-dalam. Sebuah dokumen pemerintah hanyalah selembar kertas se-4 polos. Namun, di kertas itu terdapat tanda tangan Departemen Hukum di sudut kanan bawah dan cap berwarna merah terang. Itu sama dengan dekret kekaisaran. Begitu dekret kekaisaran keluar, siapa yang berani tidak mematuhi? Tidak mematuhinya dapat dihukum mati. Kali ini, Valentino benar-benar dalam masalah besar. "Jenderal Hanaga, tolong, menyingkir sebentar," kata pemuda berbaju hitam itu. Meskipun pemuda berbaju hitam itu memiliki dokumen pemerintah, dia tidak berani sok hebat. Dia masih bersikap sangat sopan kepada Hanaga. Hanaga merasa bimbang selama hampir 10 detik. Pada akhirnya, dia mundur 3 langkah. Dia bukannya takut. Demi Valentino dan Angel, Hanaga telah mengenakan jubahnya dan melakukan segala cara. Namun, cara itu jelas merupakan perilaku yang sangat tidak rasional. Tidak ada yang bisa membantu kesulitan yang dihadapi Valentino saat ini, kecuali Hanaga yang merupakan seorang perwira bintang 3. Mau itu 4 keluarga kecil, keluarga Arden atau salah satu bawahan terkenal Valentino, kekuatan mereka tidak cukup besar. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah jubah piton emas milik Hanaga. Karena itu, Hanaga bisa mengorbankan jubah piton emasnya. Namun, dia tidak boleh mengorbankannya pada saat kritis ini. Walaupun Valentino dihukum, selama Hanaga masih berkuasa, dia bisa membantu Valentino. Namun, begitu Hanaga tidak mematuhi perintah itu lalu jubah piton emasnya ditarik, maka dia akan langsung kehilangan kekuasaannya terhadap petinggi.
Ketika saat itu tiba, Valentino benar-benar sudah mencapai jalan buntu. Karena itu, hal pertama yang saat ini harus dilakukan Hanaga adalah melindungi dirinya sendiri. Dia tidak boleh impulsif. Pemuda berbaju hitam itu melangkah maju. Dia berkata sambil menatap Valentino dengan lekat. Valentino, kami tidak akan menyiksamu. Kamu dapat menjaga harga dirimu dengan berinisiatif mengikuti kami. Bagaimana? Meskipun ratusan bos kota makmur beserta Chris dan yang lainnya yang sedang berdiri di belakang merasa kesal, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Bahkan Hanaga telah melangkah mundur. Jika mereka bertindak gegabah, mereka hanya akan memperburuk situasi. Valentino menjawab. Sudah kubilang, aku akan pergi dengan kalian kalau urusanku sudah selesai. Kalau kamu tidak bisa membuat keputusan, kamu boleh meminta pendapat atasanmu. Hingga saat ini, Valentino masih berusaha untuk menjaga nada bicaranya tetap tenang. Pada saat ini, Valentino tidak ada persiapan apapun. Kalau kini dia pergi dengan mereka, itu berarti dia akan masuk ke kandang harimau. Nanti, hidup dan matinya tidak bisa diketahui. Jadi, bagaimanapun juga, Valentino pasti tidak akan pergi dengan mereka sekarang. Valentino, membawamu pergi adalah perintah dari atasanku. Jadi aku tidak perlu bertanya lagi. Kata pemuda berbaju hitam itu sambil melangkah maju lagi. 6 pemuda berbaju hitam yang berada di belakangnya juga maju. Telapak tangan mereka perlahan-lahan menyentuh pinggang mereka. Ada sebuah tonjolan di pinggang mereka. Jelas sekali kalau itu adalah senjata api. Ketika para staf dan pasien rumah sakit melihat itu, semuanya pun berbisik-bisik. Mereka juga memikirkan peristiwa besar yang terjadi di kota makmur 3 hari yang lalu. Banyak orang berspekulasi bahwa Valentino mau diberi sanksi. Lagi pula, masalah itu benar-benar tidak kecil. Meskipun petinggi telah berusaha untuk menekannya, setidaknya warga kota makmur tetap akan mendengar beberapa rumor. Apa kalian sedang mengancamku? Maaf, aku paling benci diancam orang. Kata Valentino. Akhirnya, Valentino kehilangan semua kesabarannya. Dia menyapukan pandangannya, kemudian mendengus. Pemuda berbaju hitam itu juga langsung mengerutkan keningnya dan menegur. Valentino, kamu jangan menyusahkan dirimu sendiri. Lucu sekali. Balas Valentino. Valentino mendengus, lalu dia berkata sambil melambaikan tangannya. Ketika aku tidak mau pergi, bahkan Pak Reza tidak bisa membawaku pergi. Apa kalian lebih kuat dari Pak Reza? Sekarang, hentikan omong kosongnya dan hubungi bos kalian. Aku akan berbicara dengannya sendiri. Valentino berbicara dengan sangat angkuh sehingga membuat pemuda berbaju hitam itu mengerutkan keningnya selama hampir setengah menit. Jika kata-kata yang kuat dan sombong itu keluar dari mulut Hanaga, ada 10.000 cara untuk menghukum Hanaga. Bagaimanapun juga, Hanaga adalah orang pemerintahan. Kalau dia tidak mematuhi disiplin pemerintah, dia pasti akan langsung dihukum. Namun, Valentino berbeda. Valentino memang orang yang tidak terkait dengan siapapun. Meskipun Valentino benar-benar menolak, apa yang bisa pemuda berbaju hitam itu lakukan? Bab 1757, Mengenal Leluhur. Jika Hanaga melakukan itu, begitu petinggi marah, dia mungkin akan menurunkan pangkat Hanaga. Akan tetapi, bagaimana dengan Valentino? Apakah petinggi bisa menurunkan pangkatnya? Valentino tidak memiliki pangkat apapun, jadi bagaimana dia bisa diturunkan? Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Sekarang, hubungi atasan kalian. Setelah itu, baru berbicara denganku. Ujar Valentino sambil menunjuk ke bawah. Pemuda berbaju hitam itu ragu selama beberapa detik, tapi akhirnya dia berbalik lalu berjalan ke kejauhan. Dia pun mulai menelepon atasannya untuk melaporkan situasinya. Valentino perlahan-lahan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, kemudian dia menunggu. Pemuda berbaju hitam yang tersisa menatap Valentino lekat-lekat. Apa yang mereka lakukan selanjutnya tergantung pada keputusan atasan mereka. Jika petinggi ingin menggunakan kekerasan,
mereka akan langsung mengeluarkan senjata api mereka. 2 menit kemudian, pemuda yang tadi bertelepon itu berjalan kembali. Valentino bungkam dengan tangan di belakang punggung, hanya dia melihat pemuda berbaju hitam itu. "Kamu pasti akan ikut dengan kami setelah kamu menyelesaikan urusanmu?" tanya pemuda berbaju hitam itu sambil mengernyit. Valentino tersenyum dan menjawab, "Kalau aku mau lari, aku bisa lari kapan saja. Negara Nagon tidak bisa menghentikanku." Pemuda berbaju hitam itu mendengus, kemudian berkata, "Kamu boleh mencobanya." Valentino terlalu malas untuk berdebat dengannya, jadi dia bertanya, "Apa kata atasanmu?" Pemuda berbaju hitam itu menjawab, "Demi Jenderal Hanaga, petinggi telah memutuskan untuk menyetujui permintaanmu. Tapi, setelah pernikahanmu, kamu harus pergi dengan kami. Valentino, aku mau menyarankanmu, kamu jangan sampai mencapai jalan buntu. Kamu harus menghargai kesempatan yang telah diberikan petinggi." Setelah mengatakan itu, pemuda berbaju hitam itu telah mengalihkan pandangannya dari Valentino. Dia bersama beberapa pemuda lainnya menyapa Hanaga sebelum mereka masuk ke dalam mobil, lalu pergi. Para pemuda berbaju hitam itu datang dan pergi dengan cepat. Mereka pun segera pergi meninggalkan rumah sakit. Setelah itu, Hanaga dan yang lainnya menghela napas lega. Bagaimanapun juga, untuk sementara, akhirnya masalah itu sudah selesai. Setidaknya itu telah memberi Valentino waktu. Sambil melihat kedua mobil itu pergi, Valentino menggosok ujung hidungnya, kemudian berjalan menuju mobilnya. Hanaga takut Valentino salah paham, jadi dia buru-buru menjelaskan. "Valentino, aku tidak bisa bersaing dengan petinggi. Tapi, selama jubah piton emasku masih ada, aku bisa berbicara dengan petinggi." Saat ini, Hanaga merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun juga, kali ini dia sama sekali tidak membantu Valentino. Pada akhirnya, itu adalah hasil dari negosiasi Valentino sendiri. "Tidak apa-apa, aku tahu. Jangan ikut campur dalam masalah ini sampai saat kritis," ucap Valentino pada Hanaga. Valentino mengangguk sambil melambaikan tangannya tanpa peduli. Ada beberapa jalan yang harus dia jalani. Beberapa hal harus dihadapinya secara pribadi. Valentino beruntung kalau bisa melewatinya, tapi dia akan mati kalau dia gagal. Dapat menikmati saat-saat indah dan menahan kesengsaraan disebut kegigihan. Hanaga ingin berbicara lagi, tapi dia disela oleh lambaian tangan Valentino. "Tidak boleh ada yang mengungkit masalah ini lagi. Aku tidak ingin Angel merasa khawatir sedikit pun tentang pernikahan kami," kata Valentino. Ketika Valentino mengatakan itu, semua orang mengangguk dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Valentino, apa kamu baik-baik saja?" Melihat Valentino sudah kembali, Angel pun hendak membuka pintu mobil. Valentino melangkah dengan cepat. Dia membuka pintu mobil sendiri, kemudian masuk ke dalam mobil. Valentino melambaikan tangannya, lalu berbohong pada Angel. "Bukan masalah besar. Mereka mencariku hanya untuk memahami situasi. Mereka sudah pergi, ayo kita pulang." Meskipun Valentino memberitahu Angel tentang hal-hal itu, Angel tidak akan bisa membantu. Sebaliknya, itu akan membuat Angel khawatir. Untuk Angel yang sedang hamil, lebih baik tidak menambah pikirannya jika bisa. Mengenai masalah ke depannya, nanti Valentino baru akan memikirkannya. Selama hari pernikahannya dengan Angel, Valentino ingin Angel bahagia. Valentino ingin bersama Angel setiap hari, dia ingin Angel bahagia dan tanpa kekhawatiran. 100 mobil mewah itu mulai melaju ke arah rumah keluarga Yoanda. Bagaimanapun juga, Angel harus mengenal leluhurnya. Jadi, ketika Angel berada di kota makmur, tentu saja dia harus pergi ke rumah keluarga Yoanda. "Semuanya benar-benar baik-baik saja, kan? Apakah masalah itu sudah berlalu?" tanya Angel dengan mata lebar. "Ya, aku mana mungkin membohongimu? Dasar bodoh," jawab Valentino. Valentino mengulurkan lengannya untuk memeluk Angel.
Angel pun menyandarkan kepalanya di bahu Valentino dan tubuhnya dalam pelukan Valentino. Angel menggenggam tangan Valentino, lalu perlahan-lahan mengelusnya. Setelah itu, Angel berkata, "Baguslah. Apapun yang terjadi, aku harap kamu bisa memberitahuku. Karena kita suami istri, kita harus menghadapi semuanya bersama. Aku tahu kamu melakukan banyak hal karena kamu ingin melindungiku dan anak kita. Tapi aku dan anak kita juga ingin berbagi beberapa beban denganmu. Kita berdua, salah. Kita dan kedua anak kita. Hehehe." Angel mengucapkan kata-kata itu dengan sangat serius, bahkan dari lubuk hatinya. Angel berbicara sambil mengambil telapak tangan Valentino, kemudian meletakkannya di perutnya sendiri. Setelah merasakan perut Angel yang besar, hati Valentino yang merasa agak gelisah langsung menjadi tenang. Perut itu mengandung benih cintanya dengan Angel. Kedua bayi kecil itu juga merupakan motivasi terbesar Valentino dan Angel. Saat menyentuh perut Angel, Valentino sama sekali tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata. Sentuhan semacam ini yang sepertinya berasal dari jiwa tidak dapat dipahami sama sekali jika orang itu tidak secara pribadi mengalami proses menjadi seorang ayah. Tiba-tiba, telapak tangan Valentino bergetar. Valentino pun melebarkan matanya sambil berseru. "Wah, anak kecil ini menendangku. Haha." Angel tertawa terbahak-bahak. Sopir yang sedang duduk di depan tidak dapat menahan dirinya dari ikut tertawa, kemudian seluruh wajahnya memerah. Lalu, sopir itu sangat pintar. Dia berinisiatif menekan saklar tirai privasi. Tirai antara kursi depan dan belakang pun muncul. "Dia benar-benar menendangku. Wah, sialan! Dia menendangku lagi!" seru Valentino. Valentino melebarkan telapak tangannya, lalu merasakan tendangan itu dengan hati-hati. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Proses perkembangan dari embrio menjadi janin sangatlah ajaib dan indah. "Ya, aku juga tidak menyangka janin dapat bergerak begini cepat," kata Angel sambil tersenyum. Valentino berkata, "Oh, itu pasti. Anakku harus spesial. Ini disebut kepribadian," kata Valentino sambil tersenyum bahagia dan menyentuh perut Angel. Semua ketidakbahagiaan pun dilupakan. Kota makmur, rumah keluarga Yoanda. Puluhan orang sedang berdiri di gerbang. Yang berdiri di sebelah kiri adalah semua anggota laki-laki keluarga Yoanda, sedangkan di sebelah kanan adalah anggota perempuan keluarga Yoanda. Selain itu, di sekitar juga ada para pelayan dan pengawal keluarga Yoanda. Semua orang menunggu dalam diam. Mereka sedang menunggu Angel, putri dari keluarga utama Yoanda. Tak lama kemudian, deru mobil terdengar dari kejauhan. Gugup. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit malu. Wajahnya pun memerah. Valentino meraih tangan Angel. "Jangan gugup. Suatu hari, kamu akan menjadi kepala keluarga Yoanda," canda Valentino dengan Angel. Namun, setelah mendengar lelucon Valentino, Angel malah berpikir dengan saksama. Angel bertanya dengan serius, "Apakah aku bisa lebih membantumu kalau aku menjadi kepala keluarga Yoanda?" "Tentu saja," jawab Valentino tanpa sadar. "Oke, aku sudah tahu," ucap Angel. Lalu, dia menggenggam tangan Valentino lebih erat dan matanya juga berangsur-angsur menjadi tegas. Selama Angel bisa membantu Valentino, meskipun itu adalah sesuatu yang tidak Angel kuasai, dia bersedia untuk mencoba dan berusaha. Valentino menoleh ke arah Angel, kemudian ingin mengatakan sesuatu. Namun, akhirnya Valentino hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Mereka berdua telah mengalami banyak hal bersama dan ada beberapa kata yang tidak perlu mereka ucapkan sama sekali. Setelah itu, gerbang terbuka. Mobil-mobil perlahan-lahan melaju masuk ke rumah keluarga Yoanda. Barisan ratusan mobil mewah itu memasuki rumah keluarga Yoanda bersama. Ratusan anggota keluarga Yoanda juga mengikuti dari belakang. Ini adalah pertama kalinya Angel datang ke rumah keluarga Yoanda,
jadi dia melihat sekeliling dengan penasaran. Ada bebatuan, pavilion, jembatan dan arsitektur retro yang indah. Semua itu membuat Angel ingin berlama-lama di tempat itu. Wow, aku merasa tempat seperti ini bisa disebut keluarga. Keluarga-keluarga di kota New itu sebenarnya hanyalah sebuah nama. Angel berkata sambil terus mendecak kagum. Wah, aku merasa tempat ini baru bisa disebut sebagai rumah mewah yang besar. Sedangkan rumah-rumah yang ada di kota Neo hanyalah sebutan. Gaya arsitektur retro rumah keluarga Yoanda memberi kesan elegan. Ia secara khusus mencerminkan penampilan tempat tinggal keluarga besar di zaman kuno. Gayanya elegan dan tidak norak. Mata orang yang melihat rumah itu pasti akan berbinar-binar. Kalau kamu suka tempat ini, kita boleh tinggal di sini selama beberapa hari. Setelah kamu puas, kita baru pergi, kata Valentino. Valentino tersenyum lembut sambil membelai rambut Angel. Bukan hanya Angel yang bersemangat, tapi orang-orang di dalam mobil mewah belakang juga sangat bersemangat. Semua orang kota makmur memang merupakan tokoh besar yang kaya. Namun, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Yoanda. Dulu, mereka sepertinya bahkan tidak punya nyali untuk menjilat keluarga Yoanda. Jangankan mereka, bahkan 4 keluarga kecil yang termasuk kuat tidak berani sesuka hati mereka mengunjungi rumah keluarga Yoanda. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak punya hak untuk melakukan itu. Keluarga Yoanda seperti dewa, orang lain hanya bisa melihat mereka dari kejauhan. Orang lain bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap lurus keluarga Yoanda. Oleh karena itu, bagi orang-orang ini, suatu kehormatan besar untuk dapat memasuki rumah keluarga Yoanda. Jika hal ini disebarkan, mereka juga akan dipandang tinggi. Hari ini, mereka dianggap telah mendapat kejayaan Valentino. Setelah mobil-mobil itu parkir, semua orang keluar. Valentino juga buru-buru keluar dari mobil, kemudian secara pribadi membantu Angel keluar. Adegan itu membuat semua orang keluarga Yoanda terkejut, setelah itu mereka juga buru-buru mendekat. Tuan Valentino, ini... Semua orang keluarga Yoanda merasa dilema. Mereka harus berlutut kepada Valentino atau tidak? Valentino berdeham, lalu berkata sambil melambaikan tangannya. Jangan berlutut! Aku takut ayah mertuaku akan memukuliku. Hahaha! Chris dan yang lainnya pun tertawa terbahak-bahak. Baik. Akan tetapi, para anggota keluarga Yoanda tidak berani tertawa sama sekali. Di depan Valentino, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanaga diam-diam menghela napas. Dia telah menghabiskan 16 triliunnya secara sia-sia. Hanaga telah membayar cukup dengan martabatnya. Selamat datang, Angel! Selamat datang, Angel! Keluarga Yoanda menyambut Angel dengan ekspresi yang sangat serius. Terima kasih, kata Angel sambil tersenyum. Dia perlahan-lahan keluar dari mobil dengan bantuan Valentino. Hanaga melangkah maju, kemudian berkata sambil tersenyum. Lamerto, bawa keluarga Arden melihat-lihat rumah keluarga Yoanda. Siang ini akan ada pesta di rumah untuk menyambut Valentino dan merayakan kepulangan putriku. Aku harap semuanya suka. Apa yang Pak Hanaga katakan? Kami pasti akan tinggal untuk makan bersama. Kami pasti akan menyukainya. Kami pasti akan menghadiri pesta keluarga Yoanda. Benar, kami juga ingin menyambut Tuan Valentino dan merayakan kepulangan Nona Angel. Semua orang melambaikan tangan dan tertawa. Suasananya terasa ramai. Hanaga mengangguk, lalu dia menuntun Valentino dan Angel ke halaman belakang keluarga Yoanda. Sedangkan Lamerto mengajak Chris dan yang lainnya untuk berkeliling rumah keluarga Yoanda. Meskipun rumah keluarga Yoanda tidak sebanding dengan rumah keluarga De Reyes yang berada di pinggiran kota, rumah keluarga Yoanda juga tidak kecil. Semua orang tahu bahwa Valentino dan beberapa orang itu memiliki urusan yang harus ditangani. Jadi mereka tidak mau mengganggu Valentino dan yang lainnya. Saat ini, di halaman belakang keluarga Yoanda, Tuan Besar Yoanda sedang duduk di sebuah meja teh. Dia menyeruput tehnya dengan tenang sendirian. Satya juga sudah pulih dari luka-lukanya.
Dia sedang berdiri di dekat Tuan Besar Yuanda sambil menunggu dalam diam. Pada saat ini, Tuan Besar Yuanda sedang membelakangi semua orang sambil menyesap tehnya sendirian. Hanaga ada di depan, sedangkan Valentino dan Angel mengikuti di belakangnya. Saat melihat lelaki tua itu dari kejauhan, perasaan Angel terasa berkecamuk. Bagaimanapun juga, lelaki tua itu adalah kakeknya Angel. Tidak peduli apa yang telah lelaki tua itu lakukan, tanpa dia, tidak akan ada Hanaga dan tidak akan ada Angel. Bagaimanapun juga, darah lebih kental dari air. Tidak ada yang bisa mengabaikan keluarganya. Hanaga melirik punggung Tuan Besar Yuanda, lalu segera melapor. Tuan Besar, saya sudah membawa Angel kembali. Tuan Besar Yuanda menganggukkan kepalanya, tapi dia tidak berbalik. Dia hanya berkata, "Baiklah, ada hal yang ingin kukatakan. Kamu dan Angel dengarkan baik-baik. Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang aku sudah tidak ingin mengungkitnya. Karena Angel telah kembali ke keluarga Yuanda, dia harus mengenal leluhurnya dan mengubah marganya menjadi Yuanda. Namanya juga harus diganti sesuai dengan keinginanku. Selain itu, kedepannya dia juga harus tinggal di rumah keluarga Yuanda. Dia adalah nona muda keluarga Yuanda, tidak boleh kemana-mana sesuka hatinya." Bab 1759, tidak bisa kompromi. Gaya bicara Tuan Besar Yuanda sangat tenang. Akan tetapi, maksud yang tersirat luar biasa tegas. Seolah-olah dia telah memikirkan tentang hal ini begitu lama. "Tuan Besar, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran?" tanya Hanaga sambil merengut. Nada bicaranya tidak senang. Tuan Besar Yuanda tertawa sinis dan berkata, "Mana bisa keluarga Yuanda tidak menyandang marga Yuanda? Sebelumnya, aku tidak berpikir jernih. Kemudian, semakin lama aku memikirkannya, aku semakin tidak bisa menerimanya. Urusan ini harus dilaksanakan sesuai dengan kata-kataku," tegas Tuan Besar Yuanda. Angel bertanya sambil cemberut. "Kalau begini, bukankah perjuangan orang tua yang membesarkanku di kota Neo jadi sia-sia? Keluarga Yuanda memang telah memberikanku sebuah kehidupan. Akan tetapi, keluarga Kusumalah yang telah merawat dan membesarkanku. Tuan Besar Kusuma menjagaku dengan sepenuh hati," ucap Angel. "Aku akan memegang teguh kata-kataku ini. Sejak dahulu sampai sekarang, aku bermarga Kusuma. Untuk itu, selamanya aku akan menyandang marga Kusuma," lanjut Angel. Kata-katanya itu sangat tegas dan tidak menyisakan ruang untuk kompromi sama sekali. Angel memahami bahwa tanpa keluarga Yuanda, dirinya tidak akan bisa dilahirkan. Akan tetapi setelah dilahirkan, keluarga Kusuma yang merawat dan membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Keluarga Yuanda melahirkanku, tetapi tidak pernah melindungiku barang sedikit pun. Keluarga Kusumalah yang memberinya marga dan membesarkannya. Mana bisa melupakan jasa besar mereka begitu saja? Nyawa adalah sebuah jasa, tetapi perawatan dan perlindungan juga merupakan sebuah jasa. Bahkan kalau mau dibandingkan, merawat dan membesarkan adalah jasa yang lebih besar dibanding melahirkan. Keluarga Yuanda nanti akan memikirkan cara memberikan keluarga Kusuma kompensasi. "Kamu harus menyandang marga Yuanda," seru Tuan Besar Yuanda. Selesai mengatakan itu, dia mengambil secangkir teh dari meja dan menyesapnya perlahan. "Aku tidak setuju," balas Angel dengan berapi-api. Baginya, ada hal-hal pokok yang tidak bisa dikompromikan. Sedikit pun tidak bisa. "Angel, kamu harus mengerti, keluarga Kusuma dari kota Neo itu tidak sebanding dengan keluarga Yuanda," kata Tuan Besar Yuanda. "Meskipun kamu menikahi Valentino, dia juga tidak berhak ikut campur dalam urusan ini," ujar Tuan Besar Yuanda, lalu dia menambahkan, "Aku bukan mengatakan ini sekarang karena Valentino tidak ada di sini. Kalaupun dia di sini sekarang, aku tetap akan mengatakannya." Saat ini, Tuan Besar Yuanda telah menyimpulkan status tinggi keluarga Yuanda dengan pasti. Mendengar ini, Angel jadi bingung. Apakah Tuan Besar Yuanda tidak dapat melihat bahwa Valentino sudah berdiri di sampingnya saat ini? "Hai NPH!
Hanaga mendengus dengan marah. Tidak ada gunanya membantah lagi. Siapapun juga tidak akan mengubah pendirianku. Kalau Angel ingin bergabung dalam keluarga Yuanda, dia harus bermarga Yuanda, kata Tuan Besar Yuanda. Apa tidak bisa kompromi? Tanya Valentino lembut sambil melangkah maju. Benar, tidak bisa kompromi. Tuan Besar Yuanda menjawab tanpa basa-basi. Namun begitu selesai bicara, Tuan Besar Yuanda langsung terdiam dan seketika menoleh. Kini Tuan Besar Yuanda dan Valentino saling menatap. Valentino tersenyum tipis, sementara Tuan Besar Yuanda terlihat sangat terkejut. Dia mengira Hanaga hanya menjemput Angel kembali terlebih dahulu. Setelahnya, untuk menghindari Angel bergantung pada Valentino dan membuat Valentino meremehkan keluarga Yuanda, maka dia pikir dia harus menguasai Angel terlebih dahulu. Oleh karena itu, tentu saja dia harus bersikap penuh otoritas pada pertemuan pertama mereka. Namun, siapa sangka Valentino juga telah keluar dari rumah sakit dan mengikuti Angel datang ke sini. Pada saat ini, hati Tuan Besar Yuanda dipenuhi amarah terhadap Hanaga. Kenapa kamu tidak memberitahu bahwa Valentino datang? Kenapa kamu cuma bilang bahwa kamu hanya membawa Angel ke sini? Kenapa kamu tidak bilang bahwa Angel datang bersama Valentino? Tuan Besar Yuanda mengamuk dalam hati. Melihat raut wajah Tuan Besar Yuanda, Hanaga ingin tertawa, tetapi langsung menahannya. Dengan status Valentino saat ini, tidak ada siapapun yang berani meremehkannya. Bahkan Tuan Besar Yuanda pun tidak akan berani. Apakah benar-benar tidak bisa kompromi? Tanya Valentino dengan nada datar. Tuan Besar Yuanda tergagap sambil buru-buru berdiri. Dalam hal senioritas, dia adalah kakek Angel, sehingga bisa dibilang juga adalah kakek Valentino. Namun dalam hal status sosial, keluarga Yuanda sudah tunduk pada Valentino, sehingga mereka harus menghormati Valentino. Kalau tidak bisa kompromi, aku akan membawa istriku pergi dari keluarga Yuanda sekarang, kata Valentino. Kalau Tuan bahkan tidak menjunjung tinggi tradisi mengakui dan menghormati leluhur, tidak ada lagi yang bisa kita diskusikan. Lanjutnya dengan senyum yang memudar. Tuan Besar Yuanda ini sangat bertingkah. Dia mengira bisa mengontrol Angel saat Valentino tidak ada di sana. Valentino tidak tahan untuk tidak angkat bicara. Dari kata-kata Tuan Besar Yuanda, nadanya terdengar seakan-akan keluarga Yuanda mengasihani Angel, sehingga kini bersedia menerimanya kembali. Ini lelucon. Istri seorang Valentino tidak butuh belas kasihan. Kalau keluarga Yuanda ingin memohon Angel untuk pulang, bukankah kita yang seharusnya mempertimbangkannya? Valentino, jangan marah dulu. Bukan itu maksudku. Ayo kita duduk dulu, ujar Tuan Besar Yuanda dengan wajah memerah sambil mengundang semua orang untuk duduk. Sekarang Hanaga dan Angel sama-sama terdiam, tidak lagi bicara. Kalau Valentino sudah angkat bicara, masalah ini akan terselesaikan tanpa mereka harus bicara. Karena satu kalimat saja dari Valentino bisa mengalahkan 10 hingga 100 kalimat dari mereka. Ayo duduklah, kita diskusikan baik-baik, bujuk Tuan Besar Yuanda. Kamu tadi bilang aku tidak bisa ikut campur untuk urusan istriku, tanya Valentino dengan kedua tangan di belakang punggung. Dengan satu kalimat itu, Tuan Besar Yuanda langsung terdiam. Hah? Tanya Valentino sambil merengut, lalu dia melanjutkan. Aku bisa ikut campur. Kenapa tidak? Ayo duduklah. Kita duduk dulu dan bicarakan hal ini baik-baik, jawab Tuan Besar Yuanda sambil berdeham dengan canggung. Sekali lagi dia mengundang Valentino dan lainnya untuk duduk. Tingkahnya itu membuat Hanaga dan Angel hanya bisa menghela napas. Benar-benar memuakan. Tuan Besar Yuanda bertingkah begitu angkuhnya di depan mereka, tetapi langsung tidak berani lancang di depan Valentino. Bagaimanapun, Tuan Besar Yuanda sendiri yang mengatakan akan menaklukkan keluarga Wijaya. Kecuali dia ingin menarik kembali kata-katanya. Kecuali dia ingin membuat Valentino marah. Selain itu,
Hanaga selalu merasa Tuan Besar Yoanda mengetahui sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Kalau tidak, sikapnya tidak akan berubah seperti ini. Valentino merenung sejenak. Setelahnya, dia membantu Angel untuk duduk perlahan. Hanaga pun ikut duduk di sampingnya. "Ayo, minum teh dulu," kata Tuan Besar Yoanda seraya duduk lagi. Dia menuangkan masing-masing secangkir teh untuk Valentino dan Hanaga. Selanjutnya, dia menuangkan secangkir teh lagi untuk Angel. "Valentino, sebenarnya maksudku begini. Kalau Angel hendak pulang ke keluarga Yoanda, dia baru bisa dianggap sebagai anggota keluarga Yoanda sejati apabila dia bermarga Yoanda. Dengan begitu, orang-orang juga akan mengakuinya," ucap Tuan Besar Yoanda panjang lebar. Setelah mengatur kata-katanya sejenak, dia melanjutkan dengan nada lembut. "Hal ini juga baik untuk Angel. Kalau ada siapapun yang ingin mengganggunya, mereka harus berhadapan juga dengan keluarga Yoanda." Sikapnya sangat ramah dan santun. "Kalaupun dia bermarga Kusuma, siapapun yang ingin mengganggunya di negara Nagon juga harus berhadapan denganku, Valentino," balas Valentino. "Jadi, kalau Tuan Besar Yoanda hanya mengkhawatirkan keselamatan Angel, Tuan tidak perlu pusing soal ini," ucap Valentino dengan senyum lembut seraya mengambil secangkir teh dan menyesapnya.